Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh bapak saha ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah. Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Wabil khusus pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Semoga barokah kita sedikit berkorban, dingin-dingin, hujan-hujan tetap istiqomah untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, istiqomah menghadiri majelis taklim. Semoga berkahnya ini kita dijaga iman kita oleh Allah. Amin. Diberikan istiqomah dalam mengamalkan agama Islam. Serta bila mana Allah telah kehendaki menjemput nyawa kita, kita selalu diberikan husnul khotimah. Amin. Tak lupa juga anggota akan lanjutkan pengajian kita fashohah dan tafsir pada ayat 102 ya, dari surah An-Nisa. Adapun halamannya nomor 95. Silahkan mushafnya dibuka halaman 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifah wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifah. Nah, di sini yang kita baca mendengung wa idza kunta. Nah, nun mati bertemu dengan ta, yaitu dinamakan ikhfa. Kemudian adapun fihim, mim mati ketemu fa, ini namanya izhar syafawi. Begitu juga faltaqum, nah mim mati ketemu to ya. Kemudian jangan lupa to, ini adalah mad wajib muttasil 4 harokat. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifah wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Di sini ta'ifatum tanwin ketemu mim, namanya idgham bihunna. Kemudian minhum, mim mati ketemu mim, namanya idgham mimi. Kita baca secara mendengung. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. Nah, di sini an nun mati ketemu hamzah, jelas ya, idhar an aslihatikum. Begitu juga mim mati ketemu wawu. Bedanya kalau an aslihatakum idhar hakiki. Kemudian kalau kum wa di situ mim mati ketemu wawu, namanya idhar syafawi. Nah, yang satu kaitannya nun sukun, yang satu kaitannya mim sukun. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً Nah, di sini ada mim mati lagi ketemu mim alaikum. Nah, mim mati ketemu nggih. Mailatau tanwin ketemu wawu itu membinguna. Kita temukan lagi. Wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatau wahidah. Wa amtiatikum ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى Di sini yang kita baca secara mendengung pertama kana, nun mati ketemu kaf, namanya ikhfa hakiki. Kemudian azam tanwin ketemu mim, namanya idgham bihunna. Mim matorin, nah mim nun mati ketemu mim, sama idgham bihunna. Kemudian kum, nah namanya ikhfa. Kemudian tum mim mati ketemu mim, namanya idgham mimi.
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Di sini kita dengarkan lagi. Pertama, nun tasydid namanya gunnah. Jangan lupa ya. A'adda dalnya bertasydid ya. Kemudian adzabam bam idgham bi gunnah. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. قياما وقعودا وعلى جنوبكم Nah, di sini mendengung dua tempat. Yang pertama mau namanya idgham bi gunnah. Kemudian wa qu'udau sama idgham bi gunnah. Qiyaman wa qu'udau wa 'ala junubikum. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Nah, di dalam kalimat ini ada contoh qolah. Fa'idha gitu ya. Fa'idha tu'ma'natum fa'aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Cara mengucapkan shad. Gigi yang depan, ya, gigi yang depan ditempelkan, gigi yang atas dengan yang bawah ditempelkan,
kemudian ujung lidah kita dipancatkan atau disandarkan kepada gigi depan yang nempel itu. So, nah seperti itu ya. So, nah coba ditirukan so. Nah seperti itu ya. Jadi sod tidak ada hubungannya dengan bibir, tidak ada hubungan dengan pipi, tidak ada. Hubungannya hanya lidah dan gigi saja. Oke. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Nah, di sini pada kalimat ta'lamuna pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya. Kemudian yang kita dengungkan takunu, nah namanya ikhfa. Kemudian fa innahum namanya hunna. Takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Wala takun lil khainina khasima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga hati kita selalu diterangi dengan nurnya Al-Quran. Kehidupan pribadi kita, keluarga kita dibarokai dengan barokahnya Al-Quran. Wabil khusus yang kita minta, bila mana kita wafat nanti disyafaati dengan syafaatnya Al-Quran. Kita akan bacakan terjemahan beserta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Ayat 102 dari surah An-Nisa yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyiapkan siksaan yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Jadi hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan tentang kaifiyah atau tata cara sholatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau menurut fatwanya ulama ahli fikih, ya, sholatul khauf atau sholat dalam keadaan perang itu dicontohkan oleh baginda Nabi dalam beberapa kejadian. Di antara pembagiannya, 1, musuh itu berada di arah kiblat. Ya. Ini diperkirakan datangnya musuh itu dari arah kiblat, berarti dari arah barat kalau di negara kita. Maka sholat ini kalau musuh kok diperkirakan dari arah kiblat, softnya itu bisa dibagi jadi 2 soft atau 2 rombongan, ya. Misalkan softnya itu 10 soft, maka diatur nanti yang 5 soft depan ketika rokaat pertama sujud bareng bersama imam. Nah, kemudian soft yang berikutnya yang itu masih dalam keadaan berdiri, berjaga dia. Jadi kalau rukuk bareng-bareng, karena rukuk kan kalau menghadap ke kiblat masih bisa melihat kan kalau musuh datang dari arah kiblat. Nah, maka ini tertibnya seperti itu. Jadi rombongan yang pertama sujud bareng bersama imam, 2 kali sujud bareng. Nah, setelah itu rombongan yang pertama berdiri, baru rombongan yang kedua melakukan sujud. Nah, nanti diganti ya, gilirannya. Jadi rombongan yang kedua tadi sujud bareng, sujud sendiri, rombongan yang pertama sujud bareng bersama imam. Ganti ketika rakaat kedua, rombongan yang pertama ketika imam sujud dia masih berdiri i'tidal. Kemudian rombongan yang kedua tadi sujudnya bareng bersama imam. Itu diantara salah satu contohnya seperti itu. Kemudian kalau sholatnya itu diperkirakan musuh itu tidak dari arah kiblat, dari arah barat kalau di negara kita. Maka ya boleh diganti dengan 2 kali sholat boleh. Jadi rombongan pertama hirosah, berjaga. Ada yang menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Nah, ini satu rombongan sholat dulu bareng bersama imam. Selesai sholat, imam berdiri lagi, mengimami lagi dengan rombongan atau pasukan yang sedang berjaga tadi. Jadi rombongan pertama kan sudah selesai sholatnya, ya. Nah, dia berganti berjaga.
menjaga keadaan yang ada di medan perang. Baru rombongan yang tadinya berhirosah atau berjaga ini sholat bersama imam. Jadi imamnya sholat 2 kali. Ada yang mengatakan juga 1 rakaat 1 rakaat. Jadi begini, rombongan pertama berhirosah berjaga, rombongan yang kedua sholat 1 rakaat bersama imam. Ketika imam masih berdiri, ya ini rombongan yang sedang sholat sama imam cepat-cepat ruku, i'tidal untuk rakaat yang kedua. Imam dalam keadaan berdiri menunggu. Nanti rombongan berikutnya datang sholat bersama imam. Nah, ketika imam sedang tahiyat akhir, rombongan ini berdiri menyempurnakan sholatnya. Kemudian imam dalam keadaan menunggu. Kalau sekiranya sudah selesai, kemudian duduk bareng-bareng, baru melakukan salam bareng-bareng. Nah, kemudian cara sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan yang sudah parah ketakutannya, ini nggak bisa lagi nih dibagi rombongan 1, rombongan 2, nggak bisa. Ya sudah, kalau begitu sholat sebisanya. Nah, itu kalau dalam bahasa fikihnya inda ma'rikatil indal tihamil harbi. Sudah perang itu sudah nggak bisa dihindari lagi, nggak bisa dibagi-bagi lagi, ya sudah. Sholat haitsu amkana, sholat sebisa mungkin. Allahu Akbar ambil anak panah, Allahu Akbar sambil menembak orang, ya boleh. Yang penting ketika sudah takbiratul ihram, dia tidak bercakap atau berbicara selain membaca Fatihah, selain membaca surat, selain membaca tasbih. Bahkan kalau seandainya pedangnya perlu dibawa, walaupun berdarah, ini ada darahnya, ini kalau nggak saya bawa ini membahayakan diriku. Nah, karena nanti kalau saya diserang musuh nggak bisa menangkis dengan pedang ini, ya tetap dibawa walaupun pedangnya dalam keadaan kena darah atau najis. Haitsu amkana, sebisa mungkin. Nah, kemudian hadirin yang mulia, wala junaha alaikum ay la isma alaikum fi halatil matori awil maradi alla tahmilu asrihatakum idza dha'uftum anha. Jadi ketika dalam keadaan udzur, misalkan hujan atau sedang sakit, ini kalau bawa pedang ini kan berat toh. Nah, perlu pedang diletakkan, ya sudah letakkan saja. Kemudian Allah tetap menyarankan wa khudhu hidrakum, ambillah kehati-hatian kalian. Maksudnya tetap waspada. Nah, memang dalam beberapa tempat itu orang kemana-mana itu perlu membawa senjata. Pernah kita khuruj dakwah itu di daerah pedalaman Probolinggo, yang di situ komunitasnya banyak orang Madura, ya. Itu ketika sholat tarawih malam itu warga di situ itu sholat tarawih itu bawa golok gitu. Karena khawatir pulang dari sholat tarawih dibegal orang, tahun 99 kurang lebih itu. Masuk ke dalaman Probolinggo itu belum ada listrik, belum ada lampu, ya, pakai apa itu setrongking itu, ya, masih ingat ya, lampu yang dipompa itu. Petromak atau apa itu. Nah, itu saya tanya, loh Pak, kok ke masjid bawa golok Pak, bawa curet Pak? Iya, di sini tuh agak rawan, ya. Kadang orang pulang dari masjid itu dibegal motornya di ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aman. Alhamdulillah. Itu tahun 99 kurang lebihnya itu. Kemudian di sini Allah menerangkan innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Ya. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang sangat pedih. Ya. Di sini secara umum ayatnya adalah untuk orang kafir, baik kafir terhadap agama Allah atau kafir nikmat. Ya. Makanya kita kalau diberi nikmat tidak usah ngersulo, berapapun pemberian dari Allah, alhamdulillah. Tidak usah kita mengeluh kok sedikit ya, kok kurang banyak. Ini tidak boleh seperti itu. Tetap berapapun rizki yang dijatahkan oleh Allah kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 103 yang artinya, selanjutnya apabila kalian telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah
ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sini hadirin yang mulia, perintah Allah itu jelas. Nah, mana selesai mengerjakan sholat, fadhkurullah, kamu ingatlah kepada Allah. Nah, maka kita selesai sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Setelah sholat baca ayatul kursi. Setelah selesai sholat baca tasbih subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Hanya saja sebagian para ulama ini zikirnya itu secara jahri atau sirri. Nah, di sini yang diperselisihkan. Enggak masalah, mau mengikuti pendapat ulama jahri boleh, ulama yang berpendapat secara pelan-pelan juga boleh. Yang penting apa? Perintah Allah berzikir setelah sholat jangan kita tinggalkan. Bahkan kalau seandainya terburu-buru, zikirnya kiaman dalam keadaan berdiri, menuju ke tokonya, menuju ke sawahnya, menuju ke tempat pekerjaannya, tidak masalah. Kiaman dalam keadaan berdiri. Kalau ada waktu longgar, ingin lebih khusyuk lagi, zikirnya qu'udan dalam keadaan duduk juga boleh. Bahkan ketika dalam keadaan udzur, misalkan sakit, sedang diopnam, atau sakit, greges, dan lain sebagainya, kalau dalam keadaan berdiri, badannya gemeter, dalam keadaan duduk gemeter, cepat berbaring juga boleh. Wa ala junubikum, di atas lambung kalian, maksudnya tiduran ya. Dalam keadaan terlentang atau berbaring miring boleh gitu. Jadi perintah Allah berzikir ini Masya Allah luar biasa fadilahnya ya. Makanya zikir ini terus kita latih diri kita. Zikir dengan membaca Al-Quran boleh, zikir dengan memperbanyak baca tahlil ada dalilnya. Zikir dengan baca istighfar ada dalilnya. Kalau baca tahlil, baginda Nabi bersabda, jaddidu imanakum, kalian semua selalulah memperbarui iman kalian. Maka sahabat ada yang bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana ya Rasulullah caranya kami selalu memperbarui iman kami? Maka Nabi memberikan saran, aksiru min qauli la ilaha illallah, kalian semua perbanyaklah menzikirkan la ilaha illallah. Zikir dengan membaca istighfar juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Wa nistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalian semua beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Allah zat yang maha pengampun. Maka kita tidak boleh putus asa. Berapapun dosa, sebesar apapun dosa kita, maka tetap kita berharap ketika beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah. Insya Allah Bapak Ibu. Kemudian zikir dengan memperbanyak sholawat juga boleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian juga bersolawat kepada Nabi
Barang siapa dalam hadis ini, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Nabi akan bersolawat mendoakan supaya dia dirahmati oleh Allah 10 kali. Maka akhirnya ada seorang sahabat yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya zikirku, doaku sepertiganya aku memperbanyak baca sholawat? Oh boleh, itu baik bagimu. Kalau seandainya separuh dari doa yang sudah aku biasakan aku isi dengan sholawat aja, boleh, itu lebih baik bagimu. Udah ya Rasulullah, kalau gitu semua doaku aku ganti dengan baca sholat semua. Boleh, idzan tukfa hammuka wa yufaru dzambuka. Kalau prinsip kamu seperti itu, kesedihan kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah, dan juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Ada orang yang ingin baca Al-Quran dijadikan dzikir juga boleh. Di dalam hadis, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Orang yang ahli dalam baca Al-Quran, hari-hari banyak baca Al-Quran, wiridannya baca Al-Quran, zikirnya dengan cara memperbanyak baca Al-Quran, maka nanti di yaumul kiamah Allah akan katakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, bacalah Al-Quran ini. Semoga bacaan kita di pagi hari ini nanti diizinkan oleh Allah untuk kita ulang lagi di akhirat sana. Amin. Baca sebagaimana kamu telah membaca dan mentartilkan ketika di dunia. Akhir puncaknya derajatmu di akhirat adalah sesuai akhir ayat yang kamu baca ketika di dunia. Jadi kalau ketika di dunia kok pernah menghatamkan Al-Quran sekian kali hataman, ya itulah derajat yang terakhir bagi orang yang baca Al-Quran. Kemudian hadirin yang mulia, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau keadaan sudah tenang, nah, sudah tidak perang lagi, maka kerjakanlah sholat semestinya. Biasa menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan tidak membawa senjata, gitu. Dalam keadaan tawajuh kepada Allah, gitu. Dalam keadaan betul-betul ditunaikan cara-cara sholat secara normalnya, tidak dikosor, tidak tadi bergantian tadi tidak. Nah itulah syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita perhatikan lagi hadirin yang mulia. Di sini perintah Allah fa'aqimus sholah, bukan hanya sekedar if'alu sholah, kerjakan sholat tidak, tapi tegakkanlah sholat. Nah, menegakkan sholat ini diantara caranya kita sempurnakan wudunya, sempurnakan softnya. Ini kadang sebagian masjid masih ada sholat satu orang di sini, satu orang di pojok sana. Nah, ini berarti sholatnya kurang sempurna. Karena perintah Allah apa? Fa'aqimus sholat. Bahkan sebagian ulama memahami, banyak di kalangan umat ini yang merobohkan agama dengan cara meninggalkan sholat. Maka caranya gimana? Ya kita ajak mereka supaya berbondong-bondong melakukan sholat. Itu termasuk makna daripada iqamatus sholat, mendirikan sholat. Kemudian sholat di sini Allah terangkan waktunya sudah ditentukan. Kitabam mauquta, kewajiban terhadap orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Alhamdulillah kita sudah punya lembaga yang namanya Kementerian Agama membantu kepada kita menentukan waktu sholat. Waktu sholat Madiun, Magetan, Ngawi dan sekitarnya, ya, ada. Nanti kalau ke barat mungkin agak mundur lagi, agak ke barat mundur lagi. Kalau kita ke Kalimantan itu mungkin juga beda. Daerah Aceh, Medan itu juga beda. Kalau ke Malaysia itu nanti juga beda lagi. Dan di sana juga sudah ada lembaga-lembaga agama yang menentukan waktunya sholat.
Maka hendaknya kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang beriman, di rumah-rumah kita ada jadwal sholat. Nah, sekarang sudah modern ya, ada jam elektrik ya. Nah, di HP juga ada, di setting begitu masuk waktu sholat tiba-tiba bunyi suara adzan. Nah, maka bagaimana fasilitas yang ada ini kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga sholat. Kemudian ayat berikutnya 104 yang artinya, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau musuh. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini dalam Al-Quran Allah menyarankan kepada orang-orang iman menghadapi musuh jangan gentar. Misalnya yakin warga Magetan ini kan rata-rata pendekar, gitu. Ada yang silat ini, silat itu. Nah, tinggal bagaimana dalam menghadapi suasana dan keadaan dalam memperjuangkan agama Allah, jangan gentar, tetap kita tegar. Nah, mengharap ridho dari Allah. Bahkan di sini diterangkan, kalau orang itu kok tidak ketika berjuang dalam agama kadang sakit, kadang luka juga. Mereka yang tidak berjuang itu juga seperti itu. Orang-orang kafir juga ketika menghadapi orang iman, orang Islam, ya kadang mereka luka, kadang mereka kesakitan juga. Cuman bedanya di sini, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau orang-orang iman, orang-orang Islam, kalian mengharap ridho Allah, mengharap kalau seandainya wafat dalam keadaan syahid. Nah, ini kalau orang-orang kafir tidak seperti itu. Mereka matinya dalam keadaan sangit. Syahid dan sangit beda banget, gitu. Nah, kalau orang mati syahid, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang wafatnya dalam keadaan syahid nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar imannya. Semoga termasuk kita semua nanti, ya. Amin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang untuk orang-orang yang tidak bersalah karena mereka membela orang-orang yang berkhianat. Jadi ayat ini menerangkan jelas ya, Al-Quran itu membawa kebenaran, gitu. Maka kalau kita semakin memperdalam Al-Quran, semakin mempelajari Al-Quran, insya Allah berkahnya kita membaca Al-Quran, berkahnya mempelajari Al-Quran, kita akan dijadikan orang yang benar. Allahumma amin. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam hadis Nabi, beliau bersabda, aku telah tinggalkan dua hal di kalangan kalian. Jikalau kalian pegang dua hal ini, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabnya Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin yang mulia, di sini ada nasihat dari Allah. Wala takul lil khainina khasima. Sikap kita kepada orang-orang yang berkhianat atau kaum munafikun, atau kalau dalam bahasa Arab sebagian dikatakan dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Nah, ini gimana? Gak usah debat sama dia, gak usah, tinggalkan saja. Orang-orang yang ngerewohi perjuangan kita, yang menghambat perjuangan kita, yang membuat kacau perjuangan kita, gak usah digubris. Yang membuat adu domba dalam perjuangan kita sehingga perjuangan kita akan terhambat di situ, jangan digubris orang-orang seperti itu. Kok dia ngajak debat, nggak usah diladeni, tinggalkan saja. Wala takul lil khainina khasima. Tapi tetap seorang dai, seorang pejuang bila mana menghadapi orang-orang yang berperangai bersifat seperti itu,
Nah, nanti ada arahan dari Allah, wastaghfirillah. Sudahlah, orang seperti itu mintakan ampun saja kepada Allah. Jadi kita mungkin punya lahan perjuangan di masjid, di musola, di kampung. Nah, ini kok ada orang-orang mau ngeriwuhi, mau ini orang-orang bermuka dua tadi, nggak usah dilayani, nggak usah diladeni, tinggalkan saja orang seperti itu. Tapi tetap kita minta ampun kepada Allah. Semoga orang-orang yang sifatnya masih seperti itu diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ketua, Masya Allah ini Ketua Pondok Amali. Ahlan wa sahlan Pak Haji. Iya, siap. Monggo Pak Haji. Oke, alhamdulillah. Kesempatan pertama pertanyaan untuk ibu-ibu, monggo hadir pada mic-nya. Sebelum ibu-ibu tanya, ini ada iklan, ada pengumuman. Izin saya, itu minggu kemarin itu teman-teman sepakat mau buat gerakan. Sebenarnya secara sendiri-sendiri insya Allah sudah melaksanakan, yaitu gerakan sedekah. Nah, yang dibawa setiap hari Selasa. Jadi ini nanti pemanfaatannya yang pertama tentunya ya untuk pelaksanaan ini ngaji ini biar lebih semarak di mana itu. Kemudian juga tentunya mudah-mudahan juga bisa meluber sampai kepada masyarakat. Amin. Dan izin jadi setiap sesi pertanyaan langsung kotaknya mau dikejarkan. Nah, ini kotaknya udah dibuatkan Pak. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita semua diberikan kain sama Pak Samsi. Nah, Arab dikait di seragam. Di seragam ini rompi. Jenengi seragam ya kudu padha. Ya, nek modele dewe-dewe itu tuh seragam. Apalagi kainnya hitam Pak Samsian. Hitam apa itu? Hitam kan umum juga. Mau ganti dengan kakung? Kakung, ibu-ibu ini kersane musyawarah. Gampang pakai Ibu Samsi. Jadi dan kali itu kemudian alhamdulillah jahitnya yang kita tuju dua, satu Mas Farman menjahit Anda Jalan MT Haryono, yang kedua Pak Dedi, jemaah kita ini, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Pak Dedi bawa meteran ini, gitu bawa ya. Ya Insya Allah nanti kita bisa mengukur yang belum mengukur Bapak ke Pak Farman. Insya Allah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu alhamdulillah kita dapat jatah cek cek kesehatan gratis. Nah, dari Labkesda, karena jemaah kita Bu Safarudin itu pegawai sana dan melakukan pendekatan sana, dan alhamdulillah sudah tercatat ada beberapa 70 atau berapa itu 56. Nah, itu yang boleh. Ternyata di antara kita ada yang tidak boleh karena sudah instansinya itu, terutama yang polisi itu tidak boleh, dia sudah rutin di sana. Nanti yang ditakutkan beto hasilnya. Bingung nih kan ya itu. Nanti pelaksanaannya jam 7.30. Kita mohonkan pagi gini tapi ternyata masih ngomong anak yang petugas itu. 7.30 nanti boleh ya tunggu sini boleh.
ke pasar dulu atau kemana dulu. Saya rasa itu saya. Ya. Moga ibu-ibu pertanyaannya. Iya, moga wonten yang tanglet itu. Boten. Boten. Iya. Ya. Dan tidak bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, ada ibu sih. Iya. Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan tentang masalah pikir. Ini dan pikir juga ada yang pakai hitungan-hitungan itu. Iya. Saya ada pikir-pikir yang fadilah-fadilah. Bolehkah kita ngamalkan pikir-pikir yang kita baca di buku-buku atau di HP, ya kan itu ada yang ataukah kita harus itu minta ijazah. oh itu ya yang ada ijazahnya. Insyaallah kita. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, tentang zikir Ibu ya. Sebagian ulama itu punya pengalaman, punya pengalaman misalkan zikir ini dibaca sekian. Itu walaupun secara umum mungkin tidak ada dalil dalam hadis, tapi secara umum itu perintah zikir diperintahkan. Gitu. Nah, contohnya Nabi memerintahkan umatnya untuk zikir subhanallah bilangannya 33. Begitu juga ketika mau tidur diarahkan oleh baginda Nabi untuk baca zikir yang namanya tasbih Fatimah. Itu kan juga ada bilangannya. Nah, maka sebagian ulama itu punya pengalaman seperti itu juga. Misalkan ya duitnya banyak, baca ya kafi, ya moni, ya fatahu, ya rozak sekian ratus kali. Gitu. Misalkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil sekian ratus kali, itu juga boleh. Dan sebenarnya itu merupakan pembelajaran tahapan supaya kita itu hari-hari tidak meninggalkan amalan yang namanya zikir. Jadi tidak ada salahnya. Kemudian tentang zikir yang akan kita amalkan, ini penting sekali, hendaklah ada guru yang bertanggung jawab mengenai zikir tersebut. Itulah yang namanya kita minta ijazah atau minta sanad. Karena sebagian orang itu pernah mengalami suatu kejadian. Dia itu awalnya itu sregep sholatnya. Bahkan sholatnya sesuai sunnah Nabi ya. Soft awal, pakai siwak, pakai minyak wangi, pakai sorban dan lain sebagainya. Ya tiba-tiba kok jeglek itu nggak mau sholat. Nah, dia sendiri itu nggak tahu kenapa kok saya itu kok tiba-tiba mau sholat tuh berat gitu. Akhirnya baju muslim yang sudah dilepas, akhirnya datang ke salah seorang ulama. Saya kok seperti ini tiba-tiba. Makanya kiai yang didatangi tadi yang dimintai arahan atau saran, tanya langsung, apa kamu punya amalan yang aneh yang sebelumnya itu kamu belum amalkan? Nah, akhirnya orang tadi menjawab, sebenarnya amalan saya itu nggak aneh kiai, saya punya zikir Allah itu, lafzul jalalah itu. Nah, sekarang guru yang mengijazah ini kamu siapa? Fulan itu Pak Yai. Ternyata guru yang mengijazah dia itu juga ternyata nggak pernah sholat. Nah, jadi zikir tapi nggak sholat. Gitu. Akhirnya turun kepada muridnya. Gitu. Makanya kalau istilahnya orang Jawa apa? Kacang manut panjarane. Gitu. Nah, bila mana guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Kalau kok gurunya kencingnya lari, nanti muridnya kencingnya betul angka 8. Katanya seperti itu. Dan itu benar ya. Sebenarnya ada dalilnya juga. Seorang itu mengambil guru yang betul-betul diketahui kesolehannya, ketakwaannya. Karena kan dia nanti kepada guru kan ada cinta. Sedangkan orang yang cinta kepada orang yang ia cintai ini akan selalu bareng. Sifatnya bareng, apa-apanya akan menjadi bareng.
yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, atau dalam hadis yang lain al mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan bareng bersama orang yang ia cintai. Nah, maka kalau kita menerima wirid-wirid yang disampaikan, misalkan sekarang banyak sosmed ya, Instagram, Facebook, televisi, dan mungkin YouTube. Nah, maka hendaknya jangan terus kita amalkan mentah-mentahan gitu. Nah, kita gurukan dulu kepada orang-orang yang betul-betul kita ketahui ketakwaan dan kesolehan. Makanya ibu ya. Oke, saya rasa cukup untuk ibunya. Ini kurang puas, selosong ngarep tekonek. Iya, insyaallah. Moga Pak Eko. Iya. Ini Pak Eko. Bapak Ustaz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau saya mohon doanya buat jamaah sini juga kemarin kabul Allah Ta'ala persiapan mau biasanya itu setiap jam 3 itu istiqomah adzan tahajud. Masya Allah. Kemarin habis wudhu mau adzan kabul Allah Ta'ala, bahkan sudah mau persiapan sahur juga. Masya Allah. Pak Sargu Widodo. Ya, tadi sudah kita doakan ya. Nah, nanti sebelum majlis akhir kita doakan lagi. Semoga wafat beliau husnul khotimah, amin ya. Yang beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga anggota jemaah kita, Mbak Syuaib ya. Nah, di sholat tahajud mau berangkat ngaji, ternyata sudah dijemput dulu oleh malaikat Israel. Semoga ngajinya dilanjutkan di kuburannya, amin ya. Nah, ini Bapak Sardu mau adzan tahajud, semoga adzannya dilanjutkan di kuburan ya. Oke. Betul. Ngaji nih sing satu. Allah Pak Anet ya. Oh, jauh. Kesana ibu-ibu bilang pertanyaannya ya, ini mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya tanyakan saya tentang tadi dengan baca Al-Quran itu sebagai tasbih pikir. Siap. Jadi seandainya kita punya amalan pikir bagi dan pikir yang lain, seandainya kita habiskan dengan tilawah Quran itu sudah cukup atau harus tetap mengulang pikirnya atau dua jalur jalan. Terima kasih. Jadi saran daripada alim ulama bahkan dalam hadis khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang istiqomah walaupun sedikit. Misalkan panjenengan sudah punya zikir yang istiqomah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Salawat 100 kali istighfar. Tolong itu kalau bisa diistiqomahkan. Kalau seandainya kita punya wiridan tambahan, misalkan baca Al-Quran, silakan ditata sedemikian rupa sehingga zikir atau amal yang sudah istiqomah itu terus berlanjut. Amalan yang tambahan ini juga sedikit tambah sedikit kita istiqomah. Nah, bahkan bagus sekali, misalkan baca Al-Qurannya sebelum sholat subuh, dimajukan. Atau misalkan panjenengan pakai Al-Quran kecil, mushaf kecil, baca Al-Quran ketika sholat itu juga boleh. Kata lah ya tetap kita memegang hadisnya baginda Nabi, sebaik-baik amalan adalah yang istiqomah. Termasuk ngaji subuh ini kita istiqomah. Insya Allah ya. Allah. Lagu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bingung. Ada pendapat kalau meninggal dunia husnul khotimah itu bagus, masuk surga. Tapi ada lagi pendapat itu berdasarkan surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayat dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu kan juga apakah itu husnul khotimah? Maksudnya ini ya kembalilah kepadaku dengan radiyatan diridhoi oleh Allah. Allah.
sampai akhirnya itu masuklah ke dalam golongan aku dan masuklah ke surga. Nah, di golongan kita itu sudah termasuk itu Husnul Khotimah yang pertama. Yang kedua itu ada lagi ini itu kita itu sebenarnya bukan sosialisasi. Kemarin itu saya itu bilang ada jamaah, kemudian saya itu jamaah di Masjid Rohingya itu mestinya itu kalau sok pertama penuh, nggak akan terlambat. Itu nggak kok langsung dipojok atau dipojok sendiri, bukan sendiri. Mestinya kalau sendirian itu kan harusnya menggeret depannya yang satu, di belakangnya langsung menduduk, atau nanti yang datang lagi langsung ke depannya lagi. Jadi itu. Tapi itu kalau yang digeret terus langsung mengamuk malah marah. Karena itu sosialisasi, tahu. Padahal memang ketentuannya memang begitu. Orang-orang tidak tahu itu sosialisasi jalan siapa. Dan kita juga tahu yang di sini banyak yang nggak paham nah, itu susah itu. Terus kita harus bagaimana ngadani akhir beberapa dasarnya. Kalau kita itu mungkin sering ngaji, tapi yang sering ngaji itu belum tentu tahu lah. Nah itu sosialisasi gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi pertanyaannya tentang surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Lah, jiwa yang tenang itu bagaimana? Di antara jiwa yang tenang itu jiwa atau hati yang selalu zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jiwa yang tenang di antaranya dan jiwa yang selalu berzikir kepada Allah. Ini di antaranya ya. Begitu juga jiwa yang tenang, yang hatinya selalu dipenuhi dengan iman. Jiwa yang tenang diantaranya apa? Jiwa yang hatinya selalu pasrah, bertawakal kepada Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang qanaah, pemberian rezekinya Allah berapapun diterima. Ya, maka di sini perlu adanya pembelajaran atau pendidikan. Ada pendidikan zikir, mungkin mengikuti Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi, mengikuti Syekh Abdul Hasan Asyadili, mengikuti Syekh Ali Ar-Rifai. Ya itu banyak ya ulama-ulama yang punya pengalaman zikir yang berhasil membimbing santri-santrinya sehingga selalu hatinya qomat kamit berzikir kepada Allah. Ya, tentang tertib daripada soft sholat itu memang seperti yang disampaikan tadi. Bila mana makmum masbuk datangnya terlambat kok sendirian, maka boleh mengambil atau mengisari orang yang di depannya supaya ditenangkan. Tapi kita garis bawahi itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya misalkan ya orang ini belum banyak yang tahu, kok malah diminta mundur malah marah, ya sudahlah kalau sebenarnya tidak apa-apa seperti itu. Karena tadi kita kembalikan lagi hukumnya adalah sunnah. Kalau sholat hukumnya wajib. Sosialisasinya bagaimana? Sudah difasilitasi. Ada di sini ya pengajian dari Selasa pagi, nanti hari Kamis ada juga, kemudian dari Sabtu itu kalau Sabtu terus kurang ya. Bahkan di Pondok Temboro juga ada. Pengen lebih luas lagi sosialisasinya apa? Luangkan masa setiap bulan 3 hari. Yang belum tahu nanti di mudzakarah kita khulud fisabilillah itu. Kan ada majelis mudzakarah, tertib sholat, gitu. Ada pada sholat, ada pada wudu, ada pada bila itu nanti insya Allah lambat laun semakin banyak yang tahu. Intinya apa? Tentang ilmu ini kita sampaikan sebisanya walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apalagi masya Allah nih, kemudian Pak Guru, dan katalah kan nggak ada potensi. Yang Pak Guru punya tanggung jawab menyampaikan kepada muridnya. Ada mungkin yang jadi sesepuh perguruan silat, bisa sebelum latihan ada sedikit mudzakarah ilmu. Ada yang punya karyawan sebelum kerja mungkin taklim dulu 5 menit. Ada yang punya keluarga. Kalau punya keluarga yakin saya punya suara ini kan. Setiap malam ada mudzakarah ilmu, ada taklim. Sehingga nanti apa? Ilmu kita itu semakin menyebar.
dan ilmu yang kita sebarkan akan menjadi amal jariah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.